Itu bisa dibilang yang pertama. Bisa dibilang yang pertama untuk membuat alat pongkol slab. Sebetulnya bukan produk yang sudah halus untuk diseleb-seleb seperti ini, tapi produk yang lumayan kasar, masih gelondongan, masih berupa gelondongan ketela itu, bongkotnya ketela. Nah, dulu seiring berkembangnya waktu, saya timbang-timbang dengan teman saya mekanik, dan akhirnya di tahun 2016 kami bisa menciptakan sebuah mesin untuk pencacah pongkol slab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul AF yang berdomisili di Pati, Jawa Tengah, berkecamatan Margoyoso, dan tepatnya di Dusun Ngemplak Kidul. Saya sebagai owner di CV Banyumili Barokah yang bergerak di pakan ternak yang meliputi seputaran singkong, karena di Pati ini terkenal sebagai tempat produksi singkong di Pati Jawa Tengah ini, dan khususnya di Kecamatan Margoyoso yang berdusun Ngemplak Kidul ini tempat penghasil atau sebagai produksi tapioka singkong, tempat olahan singkong. Kebetulan saya sendiri ada beberapa produk dari singkong untuk pakan ternak, feed, atau untuk konsumsi food. Kebetulan saya sendiri ada 4 pabrik proses tapioka, dan yang 2 ada untuk proses pakan ternak sendiri. Ya, contohnya ada di sekitar ini proses untuk pakan ternak yang saat ini memang bisa dikatakan booming untuk kalangan peternak-peternak semua. Ini ada sortiran singkong, ada juga di tempat lain yang menyebutnya sontrot, ada juga yang menyebutnya pongkol slab. Soalnya beda daerah itu memang beda. Untuk pongkol slab ini sendiri yang dulunya bahan candaan para warga-warga sekitar. Karena dulu itu saya itu bisa dibilang yang pertama, untuk membuat alat pongkol slab. Dulu sih sebetulnya bukan produk yang sudah halus untuk diseleb-seleb seperti ini, tapi produk yang lumayan kasar, masih gelondongan, masih berupa apa itu namanya, gelondongan ketela itu, bongkotnya ketela. Nah, dulu seiring berkembangnya waktu, saya timbang-timbang dengan teman saya mekanik, dan akhirnya di tahun 2016 kami bisa menciptakan sebuah mesin untuk pencacah pongkol slab ini. Dan di tahun 2018 ada pembaruan lagi agar mesin pongkol slab ini menjadi lebih halus, menjadi lebih lembut untuk dikonsumsi ternak, agar mudah untuk dikonsumsi ternak. Sampai saat ini pongkol slab udah nggak cuman di Pulau Jawa aja, bahkan kemarin saya sendiri kirim ke Kupang buat pakan babi di sana. Alhamdulillah, berkat teman-teman, berkat doa dari sanak saudara, saya bisa berkembang di usaha ini seperti ini. Saya yang dulunya hanya lulusan S1 ya, S1 itu SD, sekolah tingkatan dasar, itu sekolah dasar. Saya yang dulunya memang S1 SD itu. Tapi berhubung di lingkungan ini, alhamdulillah mendukung saya untuk memulai bisnis ini. Alhamdulillah dari lulusan S1 ini, dari lingkungan ini saya belajar, dan dari Pak D saya yang menuntun saya sampai saat seperti ini, sampai saya ada 4 pabrik penggilingan saya pegang sendiri. Kenapa saya pegang sendiri? Ya, ini ceritanya ya. Karena saya itu
dulu ya, ini mohon maaf, ini cerita soal pengalaman saja. Dulu saya punya tangan kanan, akhirnya malah amburadul. Jadi untuk semua pekerjaan ini kuat tidak kuat saya lakoni sendiri, saya, dan dibantu dengan istri saya di rumah. Istri saya di rumah itu mengasuh 3 anak, dan alhamdulillah beliau dapat membantu saya, walaupun cuma kadang-kadang untuk menghilangkan rasa pusing saya. Alhamdulillah saat ini saya mencoba untuk beternak domba dan sapi, yang itu pun masih dalam skala rumahan dan untuk mengisi waktu luang saja. Di waktu karyawan-karyawan sudah pulang, saya tetap ngarit sendiri loh saya. Bener, ngarit sendiri. Ya gimana lagi, mau sepeda-sepedaan malu sama warga sekitar, akhirnya saya ngarit. Nah, ngarit itu bagus buat kesehatan. Kita berkeringat. Untuk kelola sendiri itu dibilang pusing ya, nggak pusing, tapi harus bagaimana lagi, ya memang alurnya harus begini. Nanti kalau saya udah ketemu orang yang benar-benar tepat untuk membantu pekerjaan saya, nanti saya juga akan memberikan salah satu wewenang untuk merawat karyawan-karyawan itu semua. Alhamdulillah untuk saat ini saya untuk di tempat proses itu ada 4 gudang ya. Per gudang ada 2 karyawan. Berarti saat ini saya ada 8 sampai 10 karyawan pengganti. Untuk sistem gaji kami borong, sistem borong per ton. Di wilayah Pati ini memang tempatnya produk pakan ternak. Nah, contohnya tadi di sekitaran kandang saya ada beberapa tempat proses pakan ternak. Ada gamblong, ada juga itu pongkol slab, ada kulit singkong, ada juga tapioka KW3 yang untuk pakan ternak. Kebetulan saya bergerak di bidang pakan semua, dan ada salah satu gudang juga itu untuk spek lem kertas. Tapioka sendiri itu bisa untuk pakan babi, bisa untuk perekat pelet, dan ampas pun juga, namun beda spek aja. Kita bicara soal produksi per gudangnya nyampe berapa ton per harinya. Untuk pongkol slab sendiri ini kan ada 2 tempat produksi. Yang pertama tempat produksi pongkol slab yang skala rumahan. Nah di sini ini skala rumahan. Dan yang kedua tadi di tempat sana itu ada untuk yang skala, kalau orang nyebutnya go internasional SNI, masuk pabrik. Nah itu untuk pelekat juga, untuk tambahan pelekat pelet. Nah yang ketiga untuk tapioka tadi sudah saya jelaskan, untuk pelekat pelet dan untuk pelekat kertas. Dan ini yang terakhir untuk gamblong sendiri. Di sini itu kebetulan saya belum ada mesin untuk pencacah gamblong ya, penepung gamblong. Jadi saya kirimnya ke pabrik-pabrik di sini, di tempat-tempat orang yang berkapitalis, karena mesin gamblong itu harganya nggak cuman 100, 200, bahkan 300 juta, enggak, ber-mm untuk mesin penepung gamblong itu. Jadi itu yang punya hanya orang yang cukup berkapitalis. Biasanya untuk gamblong sendiri itu untuk campuran saus, untuk campuran senrat, untuk campuran obat nyamuk, itu juga bisa.
banyak banget. Untuk plywood pun juga bisa, itu tergantung spek pabriknya kayak apa. Nah, ini cerita lagi tentang kenapa tadi kok saya muter-muter pakai Armada Adventure. Kebetulan saya itu hobinya atau hiburannya hanya adventure itu. Kala-kala untuk mengisi waktu di musim penghujan. Karena untuk di musim penghujan di sini nggak ada produksi, nggak bisa jemur untuk di sini di musim penghujan. Yang bisa produksi hanya beberapa pabrik yang berkapitalis, yang punya mesin-mesin open untuk open tapioka dan open onggoknya itu. Dan di saat musim penghujan, alhamdulillah saya pun juga ada tempat-tempat pengambilan barang dari luar pulau Jawa ini, yang kebetulan di sana belum ada tempat prosesnya. Jadi saya mengambil dari sana, saya proses di sini, lalu saya kirimkan kembali ke pabrik-pabrik yang seperti biasa saya kirimi produk-produk saya ini. Saya itu ada beberapa ternak yang tentunya masih skala kecil ya, karena saya sendiri memikir ternak itu untuk hiburan dan tuntutan. Selain hiburan juga tuntutan kerja. Bisa dikatakan, loh masnya ini jual produk kok nggak ada sampel kok buat pakan sendiri. Akhirnya saya membeli domba. Di situ ada domba-domba saya, dan di belakang rumah ada sapi, dan di kebun juga ada kelinci. Kelinci itu makanya itu apa? Sebenarnya di sini itu pakan gratis semua. Ya, bisa dikatakan ya kita ubah limbah jadi rupiah. Kelinci itu makanya ampas gamblong, ampas singkong. Nah, sekian dari saya untuk buat teman-teman pemuda, pemudi Nusantara. Jangan karena menyepelekan hanya sebuah karena lulusan S1, SD. Tapi kita harus tetap semangat ya. Intinya terus bekerja dan berkarya yang akan membuat dirimu berharga. Sekali lagi, untuk yang membutuhkan produk-produk pakan ternak yang seputaran singkong tadi, bisa menghubungi atau komen di channel YouTube ini. Nanti akan diarahkan ke saya. Sekian dari saya, Samsul AF, owner dari CV Banyumili Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.